Okay, let's go. Jadi di sini kita mau belajar terkait soal public speaking. Public speaking itu kan artinya itu kan dalam bahasa Inggris. Public itu kan berarti sekelompok orang atau banyak orang, ya umum lah istilahnya. Dan juga speaking itu artinya apa? Berbicara, ya komunikasi. Jadi public speaking itu gimana caranya kita supaya bisa berbicara di depan banyak orang. Kalau misalkan kita ngomongnya di depan geng-gengan nih kayak gini, pasti otomatis orang juga pada bisa. Kalian sendiri bisa. Pasti. Tapi posisinya kalau misalkan ngomong di depan halayak banyak yang emang belum kenal, bisa atau enggak? Belum tentu. Akui weh. Iya. Jadi kita bakal belajar gimana caranya, tips and triknya kayak gimana. Iya, nanti ada di akhir tuh kayak tips buat kayak biar nggak grogi itu kayak gimana sih. Kadang ada aja yang bikin ngeblank ya kan. Tiba-tiba kita udah ngapalin panjang lebar, tapi tiba-tiba pas udah di atas panggung tuh kayak itu apaan ya, bingung gitu ngomongnya kayak gimana gitu. Terus juga cara intonasi nada suara juga itu ada tips and triknya supaya orang bisa lebih tertuju ke arah kita dan ngedengerin live kayak gitu. Nah, itu terkait soal pengertian dasar dari public speaking terlebih dahulu. Terus tujuan dari public speaking apa sih? Sebenarnya tujuannya itu banyak, tergantung dari kita ya tuh mau ngapain, ngomong sama orang. Salah satunya adalah untuk memberikan informasi, ya kan? Ketika misalkan karena kalau campster itu kan gak cuma dalam dunia jukor, tapi bisa aja kalian nantinya diundang ke acara seminar atau bahkan webinar yang itu butuh banget buat yang namanya skill public speaking. Jadi buat para campster kalian juga jangan kayak tetap di zona nyaman. Gue kan nyukur ini, nggak usah lah belajar public speaking. Kalian juga perlu banget buat yang namanya branding, personal branding, branding barbershopnya atau bahkan branding dari diri sendiri gitu. Kayak misalkan branding diri sendiri itu kayak gue tukang cukur nih. Kalian bisa bangun lewat Instagram, lewat sosial media. Jadi kalian bisa membangun branding dari terkait soal public speaking gitu. Nah, yang kedua juga kalian bisa untuk membujuk atau bahkan mempengaruhi orang lain. Istilahnya ada yang namanya komunikasi persuasif kalau dalam komunikasi. Jadi persuasif itu kayak misalkan ada orang yang ngomong apa, tiba-tiba si orang yang dengarnya tuh kayak ngikutin nih, kayak gitu. Itu adalah tips dari persuasif. Jadi kita tuh udah terpengaruh sama omongan si orang itu. Itu namanya komunikasi persuasif. Nah, kenapa public speaking itu amat sangat penting? Karena yang pertama bisa untuk melatih kepercayaan diri dalam masalah berbicara. Karena semua orang bisa ngomong, semua orang bisa komunikasi, tapi nggak semua orang tahu isi dari komunikasinya apa. Ya, anak bayi sekalipun bisa ngomong, anak kecil sekalipun bisa ngomong, ya kan? Tapi yang kita butuhin isi dari komunikasinya apa, isi pesannya apa, kayak gitu. Karena unsur komunikasi itu ada 7 atau 8. Salah satunya adalah komunikan. Komunikan itu orang yang mendengarkan pesan. Berarti kalian. Komunikator itu berarti Eka yang menyampaikan pesan. Nah, setelah itu ada pesan yang disampaikan. Pesan apa yang disampaikan, ya kan? Berarti Eka menyampaikan pesan terkait soal public speaking ke kalian. Gitu. Dan juga kenapa ada orang yang emang belum bisa buat public speaking? Yang pertama itu belum mau belajar. Nah, terniat. Belum mau belajar. Terniat, oh kaya. Beda ya, belum bisa sama belum mau belajar. Kalau misalkan belum bisa, dia ada proses buat kayak gua lagi belajar nih, ya. Tapi kalau misalkan belum mau belajar, berarti dia nggak belajar sama sekali. Gitu. Terus yang kedua, mereka masih di dalam zona nyaman. Betul. Jadi nggak mau keluar. Kayak contohnya, gua kan campster ini, jadi potong rambut aja, nggak perlu lah belajar public speaking kayak gitu. Itu dia masih di dalam zona nyaman. Gak mau keluar di zona nyaman yang kayak gue harus belajar di public speaking karena gue nggak cuma cukur aja, kayak gue harus bikin konten, gue harus bikin begini. Jadi itu dia mencoba untuk bisa keluar dari zona nyaman. Iya betul, jadi harus bisa kayak jatuh hidup itu jangan cuma di sini aja, tapi dia ada pergerakan, dia adalah terkait soal public speaking tersebut. Terus juga kalau misalkan public speaking dalam potong rambut ya, itu kalian bisa nerapinya ketika misal ada pelanggan, customer gitu kan. Kalian kan gak cuma potong rambut aja, tapi juga harus bisa melayani kayak rambutnya mau dipotong apa
dari skill komunikasinya juga ya kan. Atau misalkan si orang yang mau potong rambut tuh nanya, Kak kalau misalnya rambutnya begini tuh kira-kira harus pakai apa sih? Kayak gitu ya kan. Itu kalian tuh biasa untuk public speaking supaya si orang itu jauh lebih nyaman ditreat sama kalian. Karena potong rambut itu salah satu jasanya kan adalah dari diri si casternya masing-masing. Jadi kan kayak ketika si casternya itu kayak bikin nyaman si customernya, terus menjawab pertanyaan si customernya, emang si customer tuh lagi bingung ya kan, terus ngasih solusi segala macam. Pokoknya banyak banget pengetahuan yang emang bisa dijelasin di customer, itu bakal bikin si customernya itu jauh lebih puas. Itu di asal public speaking. Mungkin itu belum yang sampai ngomong di depan banyak orang ya, tapi baru satu aja. Tapi selain itu kalian juga siapa tahu bisa diangkat buat jadi pembicara di seminar, di webinar, ya kan bisa aja karena branding kalian. Jadi kalian tuh punya sosial media, jangan untuk kayak upload nggak apa-apa, cuman kalian juga harus bisa ngebangun branding. Branding itu kalian tuh mau dikenal sebagai apa? Kayak misalkan mau dikenal sebagai seorang pembicara, maka di sosial medianya tuh banyak banget uploadan emang kayak misalnya nge-MC atau kayak misalkan isi materi segala macam. Jadi itu caranya ngebangun branding. Kelihatan. Terus misalkan contoh di antara kalian tuh ada yang nantinya dipanggil buat ngisi seminar atau webinar. Karena kita nggak cuma ngomong aja, tapi ada yang namanya body language. Ada yang tahu body language? Di body main bola. Body language itu bahasa tubuh. Jadi kita ngomong tuh nggak cuma kayak kita ngomong aja, tapi ada bahasa tubuh. Ada beberapa bahasa tubuh. Yang pertama postur tubuh. Jadi postur tubuh misalkan kalian maju nih ke depan ke panggung. Pargoy. Kan nggak mungkin kayak gimana ya? Jadi kan otomatis kalian juga supaya wibawa kalian tuh lebih kayak enggak nih gitu kan. Jadi ketika kalian masuk, kalian juga harus kayak posturnya pasti tegak gitu ya. Nggak mungkin kayak bisa atau gimana. Nggak mungkin kayak kalian mau kayak gimana sih walaupun posturnya postur santai ya. Jadi postur juga pasti banget. Terus selanjutnya ada yang namanya eye contact, kontak mata. Jadi kalau misalnya kalian berani buat tatap mata orang, ada aja yang berani kan kalau ngobrol buat tatap mata masing-masing. Kalian bisa lihat jidat tengahnya. Oh. Jadi ini lihat jidat tengahnya, soalnya kayak tantangan. Iya, jadi itu tips buat yang emang belum berani buat lihat dua mata tatap-tatap lah ya. Jadi kalian bisa lihat dari jauh jidatnya, ya. Kalau dari jauh. Terus yang ketiga itu ada gerakan tangan. Jadi kalian ngomong gak cuma gini aja, tapi ada gerakan. Kayak misalkan kalau kalian selesai ngomong, ini kan bagian dari gerakan tangan. Jadi gak cuma gini aja, ya. Ada gerakan yang juga, kalau misalkan mungkin nih, walaupun yang cuma satu kata dua kata, pakai gerakan sesuai sama apa yang diucapin. Kayak gitu. Bisa contohan. Boleh. Iya boleh. Boleh. Bisu. Kan kesariawan. Nah, ini lanjutin dulu ya. Dan selanjutnya itu ada ekspresi wajah. Jadi kita kalau ngobrol dengan banyak orang, ekspresi harus kita tahu. Gak mungkin kan? Kita gak mungkin kan? Jadi harus bisa mengekspresi. Kayak entah tergantung sama omongannya ya, kayaknya. Jadi jangan kayak mungkin dasar. Itu tuh kayak bikin orang tuh kayak itu mukanya gitu. Atau mungkin ada yang mukanya tuh antagonis. Dia emang kadang jutek atau orang itu kayak Si Uceng dah. kayak gitu ya. Jadi harus berekspresi. Terus juga selain itu ada intonasi suara. Suara itu kenapa emang harus gede terdengar? Karena kalau suaranya kecil, di misalnya kalian tuh ada seminar yang emang orangnya tuh lebih besar walaupun pakai mic, tapi ada perbedaan ketika suaranya tuh kecil sama suaranya tuh gede. Ketika suaranya kecil orang-orang di belakang nggak mungkin dengerin. Tapi ketika suara kalian tegas, besar, jelas, pasti orang udah dengerin karena kayak udah ada kayak rasa getakan nih gitu kan supaya si orang itu buat ngedengerin kalian kayak gitu. Jadi penting banget buat yang namanya suara.
kalian tuh bisa hilang. Nanti pun kalau misalnya udah ngomong di depan banyak orang, itu kalian gak akan merhatiin yang namanya tanam lagi. Maksudnya kayak itu udah gak gemeter, gak mungkin kayak gitu karena kalian terfokus sama yang namanya apa yang mau kalian sampein. Jadi kalian udah gak ada pikiran-pikiran deg-degan atau segala macam. Dan juga jangan lupa buat senyum, karena dengan cara kita senyum itu bakal bikin penonton buat kan kadang ada aja orang yang kayak ngeblank ya, tuh bingung harus ngomong apa. Itu harus terbiasa buat kayak belajar mendeskripsikan barang yang ada di depan. Kayak misalkan ini kan buku ini adalah buku tentang psikologi of money. Buku ini adalah warna putih yang dimana harga dari buku ini adalah berapa. Itu bagian dari belajar supaya itu nggak ngeblank, supaya itu kalau ngomong tuh ada aja pembahasannya, ada aja kalimat yang disampaikan. Jadi belajar kan cuma buku aja, misalkan ada tas, kalian belajar coba deskripsiin, ada jaket, ada topi. Kayak misalkan topi ini warna hitam, gambarnya ada warna kuning, belinya di mana, harganya berapa, topi ini biasa dipakai kapan. Itu kan bagian dari buat mendeskripsikan kalimat supaya nggak mentok banget kayak gitu. Deskripsi. Mau deskripsiin apa? Obat gatal. Atau pribadi kak? Apa? Pribadi. Oh ya boleh, kenal saya adalah seorang yang Hobinya saya ini suka gitu. ini. Bawa pribadi. Boleh. Bisa. Ayo. Coba. Topi apa bebas lah. Pribadi aja boleh. Nama saya suka ini. Oke, perkenalan, nama saya Rufni. Ya. Saya asal dari Rancamaya. Mangga paling itu. Terus gak ada lagi sih yang mau Satu. Dari apa deskripsi diri? Deskripsi jaket boleh tak? Halus. Oh, nama saya Agung Irmansyah. Jadi kali ini saya mau memperkenalkan air mineral. Ini adalah air aqua. Rasanya luar biasa. Silakan Anda mencobanya. Terima kasih. Mantap. Ayo. Ayo temo. Ayo. Ternyata sponsor. Non, ayo kamera. Halo, nama saya Miceng. Gua dari Iya, aku bahas atau bisa lah. Oke, perkenalkan nama saya Sandy. Profesi gue sebagai tukang cukur. Nanti Spesifik kameramen. Kamera orang mah kalem we. Rais kan Rais sangat berbeda ya di antara lainnya. Apa tuh? Pecundang. Ayo. Tadi ngomong oke. Aja nama. Perkenalkan, nama saya Rais, asal dari Garut. Kenalkan diri Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama boleh pantun dulu. Boleh? Buah tongkol. Buah. Emang ayah buah tongkol. Guru perkenalan. Nama saya Wawi. Nama saya Wawi. Terus. Waalaikumsalam. Halo, nama saya Muda. Kurang sangdes mau pelajari tadi beberapa ucapan dari saya. Mungkin ayah pelajaran atau kurang bisa dipelajarinya. Memang salah satunya beberapa bahasa tubuh anu perlu kurang dikuasai, mulai dari gerakan. Ya bisa mulai dari pemanasan jogging santai kayak ngaleturkeun lah posisi badan. Terus gerik, namun dia aya terapi bahasa tubuh itu sih bahasa muka misalnya gituan lah apa naon. Oh, supaya anda kamu Kamu si iya lah. ngomongnya ayah nyebut A I Gitu ya. Oh, itu selamanya ayah gitu ya. A I U E O. Nah, hobi gua adalah mungkin salah satunya olahraga karena dari olahraga itu bisa membuat tubuh kita sehat dan kuat. Itu dia guys, jangan lupa. Mana dan sholat. kan tadi harusnya body language itu kan tangan terbuka karena kalau misalkan menurut psikolog itu
kalau tangannya tertutup, kayak misalkan gini deh, jagoan, Ucing biasa tertutup ya, itu kesannya kayak apa ya? Kita tuh belum siap, belum terbuka. Jadi kayak masih mungkin ada aja yang bilang kayak sombong atau apa ya. Jadi lebih baik kalau kamu terbuka. Atau tadi ada yang kayak sambil garuk-garuk. Oh, garuk-garuk. Sambil garuk-garuk. Jadi kalau misalnya kita biasanya di panggung ya, terus anggap aja dipanggil buat seminar. Terus kalau kamu dipanggil sama MC ya, atau bahkan penjagaan lain. Nah kita maju ke depan, itu udah pas maju tuh udah kayak dalam posisi siap. Nggak ada yang kayak gini atau gitu, nggak ada. Jadi kita udah posisi siap. Kalau misalkan duduk, oke lah duduk. Tapi walaupun duduk juga kita harus tegap. Jangan kayak ada misalkan, duh nggak bisa diem banget nih kelihatannya kayak garuk-garuk ini, garuk-garuk apa gitu kan. Itu jangan. Kalaupun misalkan gatel atau badan mendalami peran dirinya atau gatel, itu kalian bisa kayak buat diem-diem aja curi atau gimana, pura-pura kayak ngebenerin baju atau apa. Jadi itu yang namanya kayak etika ketika ngomong di depan banyak orang. Jadi jangan banyak pergerakan tangan yang emang gak diperlukan, kayak garuk-garuk yang tadi. Kalau misalkan pergerakan tangannya buat ngomong kayak gini, itu nggak apa-apa, asalkan jangan di luar daripada itu ya. Nah tadi juga mungkin masih banyak yang ngeblend tuh ngomong apa ya. Dimulai dari ngomong soal benda yang tadi aja deskripsiin, atau bahkan perkenalan diri sendiri. Sebenarnya perkenalan diri sendiri itu banyak banget. Nama, tanggal lahir, hobinya apa, sukanya apa, nggak sukanya apa, Oke, ulang. kerjanya di mana, atau apa, itu banyak banget. Atau misalnya pengalaman kerja apa. Kadang yang bikin kita ngeblank itu apa? Kita ke distract kayak, duh ada kamera, ada banyak orang, terus kayak dan yang lainnya. Itu jangan bikin kayak ke distract, karena emang banyak banget sih hal yang bikin overthinking, kayak itu takut salah, itu takut ini, padahal belum dicoba. Itu karena pikiran kita yang terlalu memenuhi kayak terlalu banyak pikiran yang emang gak seharusnya kayak gitu. Padahal ada yang disebut kalau di TikTok itu namanya afirmasi. Kalau kita mikir yang positif itu bakal terwujud. Begitupun kalau kita mikir yang negatif. Kalau misalnya kita mikir, kayaknya gue nggak bisa deh, itu bakal terlaksana karena mindsetnya tuh bakal mikir tuh kita nggak bisa. Jadi itu bakal bikin kitanya emang nggak bisa. Mulai dari deg-degan yang sampai parah banget, demam panggung segala macam yang bikin kita nggak fokus. Jadi penting banget buat yang namanya pikirannya tuh positif. Terus juga penting banget buat dia tuh baca buku apa aja. Karena apa? Itu sebagai buat nambah kosakata baru. Jadi buat buat teman-teman yang emang masih ngomongnya masih campur. Kalau di sini mungkin nggak apa-apa. Cuma kalau misalnya di depan banyak orang yang emang istilahnya formal, itu harus satu bahasa. Ya, karena kebanyakan kan bahasa yang biasa kita pakai Indonesia. Jadi jangan campur yang satu bahasa Indonesia, sisanya bahasa Sunda. Ya, walaupun emang orang Sunda banget, jadi jangan campur lah istilahnya kayak gitu. Jadi dengan cara kita baca buku banyak nih ya, jadi kita dengan dirinya tuh bakal nempel kosakata baru yang emang belum kita temuin. Contohnya, kalau kita emang mau kelihatan keren nih, ada bahasa-bahasa yang emang kelihatannya berat banget nih. Itu bisa udah disampaikan asalkan audiens juga paham. Kayak contohnya menerapkan tuh bahasa buat lebih beratnya itu ada kata lain namanya mengimplementasikan. Jadi buat kalian yang emang kayak pengen gue mau pakai bahasa yang emang jauh lebih keren supaya kalian juga hitung-hitung mengasah buat kemampuan baca kalian, buat pengetahuan kata baru kalian taunya apa aja sih kayak gitu. Dan juga kalau ngomong tuh jangan tergesa-gesa, jangan buru-buru. Karena kalau kita ngomong buru-buru, terus ada poin-poin yang emang lupa, itu kita kelihatan banget kayak apalagi ya, pasti nantapnya nantap atas kan, karena atau enggak kiri, lebih ke kiri sih kayaknya. Karena kalau kita lupa bakal kelihatan banget kalau emang belum terlalu memahami yang namanya public speaking. Jadi kalau misalkan kita lupa sama materi yang emang kita sampaikan, kalian bisa ngalur kemana aja. Jadi orang pun gak akan tahu nih abis ini kita mau nyampein apa, kayak gitu. Terus juga buat yang misalkan masih grogi atau apa, kalian bisa buat yang namanya belajar di depan kaca. Kayak ngobrol aja, jadi kalian bisa tahu gerakan kalian pada saat ngomong tuh, gerakan tangannya tuh kayak apa sih gerakannya. Jadi kalian bisa di depan kaca, habis itu di depan misalkan 3 orang dulu, atau bahkan langsung segini tuh nggak banget. Dan juga hal yang bikin nggak bisa itu karena emang nggak ada motivasi. Gak ada motivasinya
HRD-nya pun kayak nanya-nanya yang lain juga, minta deskripsiin diri kamu, karena mereka pun kayak pengen sejauh mana nih mereka kenal sama diri sendiri. Karena misalnya kalian udah umur 22 tahun lah, masa 22 tahun kalian belum bisa mengenal diri sendiri, paling cuma tahu nama aja, tempat tinggal, tapi kalian nggak tahu kalian suka apa atau apa. Itu iya, itu apa namanya, tadi komunikasi. Jadi itu penting banget. Jangan kayak nggak perlu deh karena gue basicnya karena gue nggak bisa, atau bahkan kayak gue nggak perlu ini karena kan gue nggak mungkin ngomongin dengan banyak orang, karena rezeki nggak ada yang tahu ya. Dan juga kalau misalnya bikin konten juga nggak cuma satu atau bahkan 2 orang, tapi semuanya juga bakal kebagian buat ngomong. Dan kalau misalkan disuruh bikin konten edukasi gitu kan yang emang agak panjang, kalian jangan terfokus kayak abis A, B nih gitu, jangan. Tapi kalian harus ingetin poinnya tuh apa. Kayak misalkan poin 1 apa, jadi sisanya tuh pakai bahasa kalian. Namanya tuh improvisasi. Jadi misalkan ada yang namanya di sini dia kaget melihat rumah tangga. Kalian bisa pakai bahasa kalian apa gitu. Tapi tujuannya sama, paham kan? Kayak gitu. Jadi nggak perlu sama banget kalian harus bilang dia kaget melihat rumah tangga. Nggak perlu, kalian butuh improvisasi juga. Dan juga kalian harus bisa yang namanya penempatan bahasa. Ketika kalian nemuin klien yang emang orang tua, anak kecil atau bahkan yang seumuran, kalian juga harus bisa penempatan bahasa yang baik dan benar. Ketika ke orang tua kalian harus kayak gimana, ketika ke anak kecil kalian lihatnya harus kayak gimana, bahkan ketika yang seumuran mungkin bisa lebih santai. Begitupun kalau misalnya seminar itu kan biasanya campuran ya, ada yang umurnya di bawah, ada yang umurnya di atas, jadi kalian bisa menyesuaikan bahasa yang baik dan benar tuh kayak gimana. Itu terkait soal public speaking yang emang bisa dipelajari malam ini, karena sebenarnya banyak banget sih hal dasar yang emang terkait komunikasi segala macam, tapi mungkin itu nggak cukup buat ini ya, buat sekarang ya. Tapi itu hal dasar yang bisa setidaknya kalian pakai, yang penting gitu. Jadi buat yang belum bisa, ayo belajar, karena nggak ada yang nggak bisa ya. Apa namanya, tergantung dari diri sendiri mau belajar atau enggak. Kalau misalnya emang nggak mau belajar ya nggak akan bisa gitu. Jadi the best version of yourself, kayak tampilkan versi terbaik dari diri kalian gitu. Jadi walaupun cukur rambut, tapi kalian punya skill yang memang amat sangat banyak gitu kan. Satunya adalah public speaking, karena kalian nantinya bakal muncul di Instagram, TikTok, di YouTube. Jadi biar orang tuh beda kayak captionnya Savaro, keren-keren ya, pinter banget public speakingnya, pengetahuannya luas banget, itu yang dinilai. Jadi buat branding perusahaan juga. Itulah. Terima kasih Sama-sama. yang berguna buat teman-teman di sini. Amin. Terus semangat belajar buat kalian yang ngerasa masih bodoh, jangan kutuk diri kalian. Jadi adalah doa. Nu ngajadikeun bahwa doa itu sesungguhnya pikiran kalian sorangan anu dibuat-buat gitu kan. Padahal lamun saya berpikir sebaliknya yang tadi dikatakan Eka positif vibe itu ya bagus. Memang cara berpikir kita udah mulai mau belajar dan berkeinginan untuk bisa. Ya sangat orang percaya bahwa hal itu bisa terjadi ketika orang udah niat berpikir bisa gitu kan, dibanding untuk melakukan sama sekali dan untuk ingin belajar sama sekali. Itu sama sekali jawaban di awal itu udah pasti nol besar gitu kan. Kalau jawaban sama sekali dibanding untuk melakukan dan berusaha belajar gitu. Kalau salahnya untuk dampak kalian pribadi oke, karena ini sangat-sangat dibutuhkan di bidang arurang, terus dalam kehidupan realitanya memang dibutuhkan sekali, dari mulai belajar bahasa gitu dan lain-lain. Ya mudah-mudahan kedepannya kalian bisa menguasai dan ada manfaatnya dari Eka, bisa belajar dan bisa dihafalin di rumah, bisa dipraktekkan sendiri nanti kedepannya. Mudah-mudahan ayah perbaikan dan targetkan dari kapan kita harus mulai. Paling penting dari kapan kita harus gerak, dari kapan kita harus mulai belajar. Apakah dari saat ini kita harus memperbaiki lagi, dan tidak ada salahnya untuk selalu memperbaiki. Dan sedikit lagi buat teman-teman yang mungkin pertanyaan masalah ada yang ditanyakan atau hal kesulitan untuk dipelajari? Kamera. Apa tuh Pak? Ngadepin kamera. Kamera masih sanggup. Kecil boleh tuh Kak. Ada tips ya? Ngelihat kamera. Ngelihat kamera atau di trigger kas saya kamera itu ke trigger namanya. Oh ya, kalau dari
Eka sih mau itu ngadepin lihat kamera atau bahkan hal lain yang emang bikin ke distract lah ya gitu. Itu banyak berlatih aja. Kayak misalkan di rumah yang tadinya canggung sama kamera, kalian bisa latihan aja di rumah kayak ngomong apa gitu, tapi depannya kamera, jadi biar itu biasa. Karena kenapa? Walaupun sebanyak apapun materi yang bisa disampaikan gitu kan yang didengar, tapi kalau misalkan nggak praktek, nggak ambil kayak apa ya namanya praktek langsung, nggak akan bisa. Jadi kalian tuh cuma mendem aja pengetahuan, tapi nggak kalian langsung praktekin. Hal kecilnya tuh kayak misalkan tadi bisa latihan di rumah, hal-hal yang bikin kalian distract tuh apa? Misalkan kayak HP, kalian bisa kayak belajar di depannya ada HP atau hal lain gitu kan. Terus juga ketika ada kesempatan buat ada yang nanya, nggak, itu sebenarnya bagian dari kesempatan, karena semakin banyak jam terbang maka akan semakin terbiasa buat ngomong. Sebenarnya itu mungkin di hadapan orang lain itu kayak itu mah sepele atau hal biasa lah, tapi itu buat orang yang baru mau belajar itu penting banget kesempatan buat diambil kayak gitu. Nah itu kayak coba praktekin, itu kesempatan karena bisa, karena itu biasa. Gak bisa karena gak biasa. Nah itu dia tipsnya. Jadi Bang Akun jawabannya sering-sering buat praktek aja. Karena tips dari orang mang bikin harian. Mata tuh harus fokus ke ini. Nggak juga tergantung, karena kita ngomong tergantung ya, misalnya ada yang selalu natap kamera, karena kalau natap kamera terus kan kayak aneh banget ya, tapi ada hal lain. Asal ganteng orang teh luntur. Mang dia jika nanti tips dari orang yang story harian, mungkin seorang nyetor di dia daguan sampai dia bisa lakukan kita gitu. Itu Tips berlatih, harian bisa kita untuk memperlatih. Iya. Target itu dalam 1 bulan ini full story, full titik-titik. Nah, itu mungkin berlatihnya. Ya semakin bagus sih tadi, semakin terbiasa maka Bisa akan karena bisa terbiasa. gitu, bisa karena terbiasa betul. Kita terus belajar, lamun niat untuk belajar. Ya. Ini pertanyaan mungkin. Apa nggak sarapal KB ya? Jika kan apa pertanyaan sarapal KB isu kan mulai eksekusi ya. Jadi ya mentok liar. Gue pas nonton karak. Karena muncul deh. Tapi nggak apa-apa, hari ini kita bersyukur atas rezeki hari ini pengetahuan lebih banyak lebih bisa menguasai deh beberapa teknik yang bakal dipelajari deh. Ada di web vokasi ya, kelas public speaking ya kan, tapi itu Berbayar di Zoom nih. bohong. Iya itu berbayar, cuma Boleh, kita sampai di berbayar. sini, jadi kan udah nggak perlu ke vokasi ya. Jadi kan sampainya lewat sini, gitu. Karena itu cuma khusus di web vokasi aja buat berbayar. Loba sih pelajaran-pelajaran lu bisa dipelajari ya basic-basic. Nah, namun kalian bener-bener serius ya untuk ngarelakeun waktu jeung ekonomi finansial ya boleh masalah lebih pro deui untuk menguasai eta nya. Karena orang ternyata harusnya bisa jadi insinyur pembahas cukur di Nusantara gitu kan. Iya itu bisa. Amin. 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 Mudah-mudahan impian-impian malah etana Iya jadi selain nggak cuma sekolah yang terkenal, tapi diri sendiri juga diri terkenal. personal malah terkenal. Insyaallah. Dipanggil. Guys ya, yuk gitu ya. Yuk guys. Terima kasih banyak buat Eka. Terima kasih buat kalian ya. Mudah-mudahan berguna. Salam sehat, salam olahraga. Salam sejahtera. Ya, sampai ketemu lagi nanti guys. Kita bakalan rajin-rajin konten, rajin-rajin bikin video, tag video. Nah, silakan kalian belajar lah di rumah sebanyak-banyaknya.